Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan ke-10. Jadi kita sekarang mau lihat transien pada rangkaian RC seri. Oke, ini silahkan dibaca. Intinya rumusnya bisa dilihat di sini. Z itu adalah akar R kuadrat plus 1 per omega C kuadrat. Theta sama dengan arkes tangan atau tangan minus 1 min 1 per omega C dibagi R. Ini untuk rumus arus peralihannya V0 dibagi R dikurang V0 dibagi Z sinus flux ditambah theta E pangkat minus T dibagi R dikalikan C ditambah arus stasionernya IS nya adalah V0 dibagi Z sinus omega T plus flux plus theta. Oke, maka dapat dituliskan dipisah aja IP nya yang ini pada slide, IS nya yang ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Jadi di samping rangkaian RC seri ini R, ini C seri, R-nya 300 ohm, C-nya 30 mikrofarad, artinya 30 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Terus tegangan VAC, V-nya 300 sinus 300T plus 30 derajat, berarti 300-nya ini V0, sinus 300 ini omega, T plus fluxnya 30 derajat. Tuliskan persamaan arusnya, berarti yang gabungan dari arus peralihan sama arus stasioner ditambah tetapan waktu atau tau C. Oke. Maka kita ngitung dulu XC. XC-nya 1 per omega C, berarti 1 dibagi omega tadi kan nilainya 300. Ya. Omeganya nilainya 300. Terus C-nya 30 mikrofarad atau 30 dikali 10 pangkat minus 6 nih, 30 dikali 10 pangkat minus 6. 300 kali 30 itu kan 9000. 10 pangkat minus 6 itu kan di bawah. Kalau kita pindahkan ke atas dia jadi positif 10 pangkat 6. Berarti 1 dikali 10 pangkat 6 dibagi 9000. Berarti ini kan 1 juta. 10 pangkat 6 itu kan 1 juta ya. 1 juta dikali 1 juta dibagi 9000 itu hasilnya adalah 111,1. Fluxnya 30 derajat, tetanya tangan min 1 min XC, XC-nya kan ini, berarti dibagi R, R-nya 300 ya, R-nya tadi kan 300 ohm, berarti minus 111,1 dibagi 300 hasilnya adalah minus 20,32 derajat. Ini pakai kalkulator ya, arkes tangan dari ini dibagi dulu, 111,1 dibagi 300 berarti kalau pakai kalkulator tuh shiftan dari hasil pembagian ini. Itu hasilnya adalah minus 20,32 derajat. Ngitung impedansinya adalah akar dari R kuadrat ditambah XC ya. Berarti kan 300 kuadrat. 300 kuadrat itu kan 90.000 ya. Ditambah 111,1 kuadrat. Itu kalau pakai kalkulator 12343,21. Dijumlahkan jadinya ini 90.000 ditambah 12.343,21 itu hasilnya 12 ya. Ya berarti 102.343,21 diakarkan hasilnya 319,9. Maka sekarang kita ngitung arus peralihan. Rumusnya V0 dibagi R dikurang V0 dibagi Z sinus flux ditambah theta E pangkat minus T dikalikan T per RC. V0-nya 300, R-nya 300 dikurang 300. V0-nya 300, Z-nya 31 ini ya, 319,9. 300 bagi 300 itu 1. 300 dibagi 31,9,9 itu 0,93. Ini tinggal dibagi masing-masing ya. Sinus 30 derajat dikurang 20,32 itu 9,68, berarti kan sisa sinus 9,68. E pangkat minus T per RC, T-nya tetap 1 per RC itu kan sama aja dengan ini tadi nilai ini. Kenapa? Karena omega sama nilai R-nya sama-sama 300. Berarti kan sama aja nilainya sama ini tadi. Berarti R-nya 300 dikali 30 kali 10 pangkat minus 6 kan yang di sini. Berarti kan sama aja dengan minus 10 pangkat 6 dibagi 300 kali 30. Berarti kan 1 juta dibagi 9.000. Berarti hasilnya tadi sama kayak ini 111,1. Berarti kan minus
E pangkat minus 111,1. T-nya masih ada, berarti ada T-nya ya. Berarti 1 dikurang 0,93 itu 0,07. Sinus 9,68 itu 0,16. Yang ini tadi kan sisa E pangkat minus 111,1 T. Maka hasilnya adalah ini dikaliin 0,07 dikali 0,16 itu 0,011. Ini tetap E pangkat min 111,1 T. Terus arus stasionernya rumusnya V0 dibagi Z sinus omega T plus flux ditambah theta. Berarti V0 nya tadi kan 300, Z nya yang ini 319,9 sinus omega T, omeganya 300, tetap T nya ditambah fluxnya 30, tetanya minus 20,32. Yang ini ya. Berarti 300 dibagi 31,9 tadi kan ini 0,93. Sinus 300 T nya tetap 30 dikurangi 20,32 tadi kan 9,68 ini. Berarti 0,93 sinus 300 T plus 9,68. Maka persamaan umumnya tinggal digabungkan arus peralihan sama arus stasioner. Berarti ini 0,011 E pangkat minus 111,1 T ditambah 0,93 sin 300 T plus 9,68 derajat. Untuk konstanta waktunya untuk kapasitor tahu C-nya itu tinggal dikalikan R dikalikan C-nya, berarti R-nya 300. Nih saya karena kemarin salah banyak ngitung pangkat ya. 300 dikali 30 kali 10 pangkat minus 6. 300 kali 30 itu kan 9.000. Ini kan nolnya, ini kan sama aja dengan 9 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, ini 10 pangkat minus 6. Berarti 3 ditambah minus 6 itu kan minus 3. Berarti sisa 9 dikali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 itu artinya 1 per 1000. Berarti kan sama dengan 9 dibagi 1000 sama dengan 0,009. Ini kemarin banyak banget yang salah ngitung pangkat ya. Jadi tolong diperhatikan kembali yang ngitung pangkat-pangkat kayak gini. Ini pelajaran SD kelas 6 tuh udah pelajaran pangkat ya. Sekarang SMP kelas 1 pun udah belajar pangkat. Jadi saya kira bisa dipahami ya. Jadi nggak ada kesalahan lagi buat kuis sama UAS ya. Oke. Terus 9 dibagi 1000 tuh 0,009. Kita masuk ke contoh 2. Jadi sama ada RC seri. Cuman sekarang nilai R-nya 100, C-nya 20 mikro, V-nya V0-nya 200, sinus omeganya 250, fluxnya 60 derajat. Sama disuruh menentukan persamaan arusnya sama tetapan waktu kapasitor. Berarti XC sama dengan 1 per omega C, omeganya 250 tadi ya. Omeganya 250, fluxnya 60, V0-nya 200. Terus C-nya tadi kan 20 mikrofarad, 20 kali 10 pangkat minus 6. Berarti 1 dikali 250 kali 20 itu 5000, 10 pangkat minus 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 6, minusnya hilang. 1 juta dibagi 5200 ya. Fluxnya 60 derajat, berarti tetanya arkes tangan dari minus XC, XC-nya 200. R-nya 100, berarti arkes tangan minus 200 dibagi 100, 2 ya. 200 bagi 100 kan 2, berarti arkes tangan dari minus 2. Kalau pakai kalkulator tuh shift tangan dari minus 2. Hasilnya minus 63,43 ya. Sama. Terus Z-nya sama dengan R kuadrat plus 1 per omega C kuadrat. Sama dengan R-nya 100, berarti 100 kuadrat ditambah 200, ini kan 200, berarti langsung aja 200 kuadrat. 100 kuadrat itu 10.000, 200 kuadrat itu 20.000, berarti 10.000 tambah 20.000, 50.000, akar dari 50.000. Sama ya, 223,6 nih ya, sama ya. 223,6. Terus menghitung arus peralihan, berarti V0 dibagi R dikurang V0 dibagi Z sinus flux ditambah theta E pangkat minus T dibagi RC. Berarti V0 nya tadi 200, 200 dibagi 100 2, 200 dibagi 223,6 itu 0,89, berarti 2 dikurang 0,89 sinus 60 derajat dikurang 63,43, berarti kan sisa negatif ya. Berarti sinus negatif 3,43.
Jadinya min sin 3,43. E pangkat T per RC, berarti 1 per R-nya tadi 100 dikali 20 kali 10 pangkat minus 6. 100 dikali 20 kan 2000 ya. Berarti 1 juta dibagi 2000. Hasilnya adalah 500 ya. Kebalikannya dari sini. 1 juta dibagi 2000 sorry. 100 dikali 20 kan 2000 ya. Berarti 1 juta dibagi 2000 berarti jadinya ini kan 5000, berarti di sini 500. Berarti 2 dikurang 0,89 itu 1,11. Terus sinus 3,4 sinus min 3,43. Ini ya. Sinus minus 3,43 itu min 0,05. Bisa 0,06 boleh. Ini ya. Berarti minus 0,05. E pangkat minus 500T. Berarti tinggal ini 1,11 dikalikan minus 0,05. Hasilnya minus 0,06. Minus 0,06 E pangkat minus 500T. Oke. Sekarang kita ngitung arus stasionernya. V0 dibagi Z sinus omega T plus flux plus theta. V0 nya 200, Z nya tadi ini ya 223,6. Berarti 200 dibagi 223,6 sama kayak yang atasnya tadi yang di arus peralihan 0,89 sinus 250T plus 60 dikurang 63,43. Berarti 250T minus 3,43. Maka persamaan arus umumnya adalah peralihan ditambah arus stasioner, tinggal dijumlahkan tadi min 0,06 E pangkat minus 500T ditambah ini 0,89 sinus 250T min 3,43 derajat. Untuk RC-nya berarti kan konstan waktunya R dikalikan C ya, berarti kan 100 dikali 20 dikali 10 pangkat minus 6, berarti kan sama aja dengan 2000 dikali 10 pangkat minus 6, berarti kan sama aja dengan 2 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 6, 2 dikali 10 pangkat minus 3, 2 per 1000, 0,002. Gini ya. T 100, R nya 100, C nya 20 kali 10 pangkat minus 6. Ini 100 kali 20 kan 2000, 10 pangkat minus 6 tetap 2000 itu kan 2 dikali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 ditambah 10. Kalau perkalian sama koefisien gini berarti kan tinggal 3 ditambah minus 6, berarti kan minus 3. 2 dikali 10 pangkat minus 3 itu sama dengan 2 dibagi 1000, sama dengan 0,002, sama dengan 0,002. Ini ya. Oke, ini contohnya. Terus untuk rangkaian RLC sebenarnya sudah kita pelajarin ya di pertemuan 6. Jadi sebenarnya Anda tujuannya di sini tadi kita nyari akar-akarnya ini. Jadi kalau kita kembali, teman-teman bisa buka pertemuan 6 ini, pertemuan 6 di slide 12. Pertemuan 6 slide 12 itu kan kita nah ini 3 kemungkinan bentuk tanggapan. Jadi untuk yang RLC sama seperti di pertemuan 6, silakan dibuka. Hanya kita masuk ke sini lagi sebenarnya. Jadi kemarin kan kita pakai bahasa 2 akar real yang berbeda, 2 akar sama, 2 akar kompleks konjugat. Nah, ini nih artinya apa sih? Sebenarnya 3 kemungkinan kita mau lihat tanggapan waktunya kalau kita gambarkan ke dalam rangkaian. Yang ini kan B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Lebih dari 0 ya. Maka yang ini. Jadi alfanya lebih dari omega. 0 itu sebenarnya nilai akar kuadratnya adalah positif. Lebih dari 0 itu kan berarti 1, 0,1 dan seterusnya kan. Maka itu kita sebut sebagai kondisi overdamp. Ya. Jadi di pertemuan 6 itu kita ngomongnya 2 akar real berbeda. Itu nanti termasuk tanggapan yang overdamp karena nilainya positif lebih dari 0. Kalau 2 akar sama
dua akar sama pada pertemuan 6 itu sama dengan alfanya sama dengan omega 0, itu termasuk yang critical dam atau redaman kritis. Dan terakhir, kalau yang dua akar kompleks konjugat ini, dua akar kompleks konjugat, maka itu termasuk yang nilai kuadratnya adalah negatif. Maka itu termasuk yang kondisinya underdam. Jadi kondisinya, maka ini adalah over. Ini dua akar yang berbeda itu maka kondisinya adalah tanggapan overdam. Kalau dua akar sama itu adalah tanggapan yang bentuknya critical dam. Kalau digambarkan dalam bentuk tanggapan ya. Terus yang C itu dua akar kompleks sama dengan yang underdam. Maka intinya nanti penggambarannya ini kan sudah masuk sistem orde 2 ya. Maka gambarnya jadi seperti ini. Kalau digambarkan dalam rangkaian tuh overdam itu yang kalau tadi lebih dari 0 ya. Itu yang ini bentuk tanggapannya. Terus hampir sama dengan tanggapan orde 1. Terus kalau dia critical dam, akar realnya sama tadi atau sama dengan 0, dia akan seperti ini, mendekati ke 1. Di sini tuh adalah nilai set point atau nilai yang harus dituju. Jadi hampir mirip. Jadi yang lebih bagus tuh sebenarnya kalau akar-akarnya adalah critical dam. Kalau underdam itu akan ada lonjakan seperti ini di tanggapannya. Kayak gini ya. Maka perlu diingat-ingat aja kalau kita mau melihat rangkaian RLC bentuknya udah sistem orde 2, maka kalau ketemu akar-akarnya tadi ini lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0, akar-akarnya positif atau akar-akarnya sama, maka dia termasuk yang tanggapannya adalah overdam, critical dam atau underdam seperti ini. Tinggal ditunjukin aja. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di contoh-contoh kita kemarin, kita lihat dulu nih ya. Ini kan nih kita lihat di contoh kita di pertemuan 6 kan kita lihat nih contoh-contohnya tadi adalah dua akar real berbeda akarnya. Nah, dua akar real berbeda. Maka disuruh maka pertanyaannya adalah apakah bentuk tanggapan transiennya? Karena dia dua akar real berbeda, kita masuk ke sini tadi, dua akar real berbeda. Itu kan tadi sama dengan yang nilainya lebih dari 0 positif ya. Berarti dia termasuk tanggapan yang overdam. Nih ya. Nih. Overdam ya, lebih dari 0. Maka bentuknya nanti seperti yang ini, yang bawah ini kalau kita lihat tanggapan waktunya, kalau kita masukin angkanya. Oke. Tuh, tinggal nanti Anda lihat lagi aja di pertemuan 6. Ini dua akar real sama besar. Berarti kan kemarin yang dua akar real sama besar. Nah, ini ya. Di sini terdapat dua akar real sama besar, minus 2000 akar-akarnya. Berarti ini termasuk yang tanggapan transiennya adalah tanggapan yang critical dam. Gitu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan 10. Nanti masuk ke pertemuan 11 kita udah mulai masuk ke kawasan yang berbentuk frekuensi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.